ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in salihin ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila Syekh bin Abdillah wa furuhi wa usulhi wa masyayikhi wa ali baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Banyak di luar sana berbicara masalah anugerah. Mayoritas secara umum kalau bicara masalah anugerah, yaitu sesuatu yang bersifatkan sukses urusan dunia. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Sukses duniamu itu pada umumnya orang mengatakan anugerah dari Allah. Boleh, itu hak masing-masing manusia, sehingga mereka akan terasa nyaman, akan terasa nikmat, akan terasa damai, jauh dari kesusahan kalau dunianya sudah sukses. Itu pada umumnya. Tapi yang menjadikan mereka tidak sadar bahwasannya yang diinginkan mereka itu anugerah sukses dunia, mereka enggak sadar kalau suatu saat itu semuanya digulung Allah. Tahu digulung ya? Dihabiskan Allah. Jikalau Allah menghendaki menggulung atau menghabiskan semuanya itu tidak hitungan jam-jaman, Pak. Estu. Inikah anugerah yang katanya yang kau damba-dambakan selama ini? Perlu diingat, semua apapun yang kita maksud itu anugerah dari Allah, yaitu sukses dunia, itu sebenarnya tidak bisa menolongmu. Enggak bisa. Karena itu juga makhluk, enggak akan pernah bisa menolongmu. Anak, harta, kedudukan, enggak bisa. Ini yang banyak manusia tidak nyadari. Akhirnya suksesnya dunia dijadikan oleh mereka sebagai tujuan inti, terminal dari semua apa perjalanan. Ternyata selama ini kita ditipu.
oleh nafsu dalam diri kita masing-masing. Tapi bagaimana kita yang sudah terlibat di dalam dinul haq yang disebut sebagai anugerah yang termahal, anugerah yang termulia, anugerah yang teragung, itu yang bagaimana? Ini kita akan bahas pada malam hari ini, isi materi dalam kitab Hikam pasal 120. Anugerah yang bagaimana tah yang abadi itu, yang kekal itu, yang sebenar-benarnya anugerah mana? Bapak Ibu, sebelum kami baca tak bocorno dhisik jawabane, yaiku anugerah hatimu diizini Allah membawa zikir rasa untuk bertemu Allah. Umpama ini barang, umpama barang ya, disodorkan terhadap orang-orang yang di luar sana, maksudnya di luar sana yang menganggap anugerah itu mewahnya duniawiyah, gak payu, gak laku, dianggapnya ini barang rongsokan. Mereka nggak butuh itu, Pak. Mereka butuhnya itu bagaimana bisnisku semakin lama semakin naik, bagaimana pengikutku semakin lama semakin banyak. Ngerti banyak ya? Bagaimana popularitas saya semakin lama itu semakin mendunia, internasional. Itu yang mereka butuhkan. Umpama saya itu punya sewaan terop dan sound system, bagaimana setiap hari itu payu laku terus. Iya, laku terus, bahkan satu hari double, satu hari 3-4, karena punya 4 unit gitu. Itu yang mereka harapkan, itu yang mereka harapkan. Istilah bahasa orang berbisnis, bagaimana omsetnya itu semakin banyak. Jadi dzikir sirul asror diajarkan, dipahamkan, umpama itu barang ditawarkan di tengah-tengah orang-orang yang ada di luar sana, jawabannya cuma satu, gak payu. Gak payu. Sehingga secara otomatis ilmu ajaran untuk memahamkan sirul asror itu ditolak, nggak mau. Karena satu, dia tidak akan pernah mau bertemu Allah, tapi dia hanya ingin bertemu kemewahan dunia. Yang jadi kepala desa ya, brudu pertama kroso enak, ingin periode kedua. Periode kedua ditambah 2 tahun, guyu gagak, lumayan tambahan 2 tahun. Sawanang. Tapi dia tidak akan pernah bisa menjadikan duniawiyah jabatan itu sebagai amanah untuk
menyembah Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Sudah produk 2, ditambah lagi produk ketiga 8 tahun. Jeng, seawanang. Itu yang mereka harapkan. Kalau bisa sih jangan kepala desa, mau naik bupati. Lah gitu dah. Itu karpe raimu. Lihat karpe Allah bagaimana. Kalau sudah jadi bupati ingin naik gubernur. Gini loh Pak, bukan persoalan kemewahan dunia itu yang disalahkan, bukan, ruhania kita. Ruhania kita, mengapa Allah sudah berkata la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, janganlah selain Allah duniawiyah itu masuk di dalam dadamu, jangan. Cukup dia bersarang di jasmaniyahmu. Cuman Allah wujud hidup itu yang ada di dalam hatimu. Jikalau kau seperti ini, maka kau akan bisa amanah di dalam jabatanmu. Cara orang itu mau korupsi. Cara pemimpin nggak ingin dingoni anak buah, malah ngingoni anak. Itulah Rasulullah. Melihat habis perang Badar, perang Uhud, perang apapun, di situ ada namanya ghanimah. Apa? Harta rampah. Rasulullah itu mundur. Artinya mundur biar dibagi oleh kaumnya, luwih-luwih yang keadaannya kurang mampu. Itu Rasulullah. Tapi bagaimana kita ketika ada tumpeng iwak engkung? Waduh, si amin nih loh, wis tolah-toleh endi yo berutune. Mana pupunya? Saya teringat Pak Bu, waktu kecil saya itu, amin, basa wis diap langsung grotok. Allah ya Karim. Sampai ngerti pitik sak kandang, ayam satu kandang, pagi-pagi belum makan, biasa. Sing lanang golek wedokan, sing wedok iku memeti golek lanangan, biasa. Tangi turu. Wong lanang iku nek pingin ruh awake sehat utawa enggak, lihat tangi turu. Berdiri apa ngelentuk. Nek ngelentuk wis ndanggo nang dokter. Nek berdiri, wah iki sehat. Nah, gampang toh? Gampang. Tapi tolong khusus wong lanang nek bubuk sampean sualan, ya. Apalagi di rumah ada punya kucing, gitu. Loh, saya punya cerita dari Kediri dulu Pak, ya. Jadi seorang laki-laki tidur sarungan tok. Mohon maaf. Lah nggak tahu kucing itu nganggep ikut tikus apa-apa. Akhirnya apa? Dikerah sampai meninggal. Iya. Makanya enggak celonoan lah gitu loh. Oke. Di sejarah mau cerita di Kediri dulu waktu tahun 90. Bon. Jadi anugerah yang paling mahal, paling besar atau kekal, anugerah di mana kau ada iman, ada keyakinan untuk hanya bertemu pada Allah. Wis. Rasa tresno ning atimu, ning Gusti, ning lebete telenge ati, itulah anugerah. Rasa tresno tok iku sudah disebut sebagai anugerah. Monggo ditilii, dilihat
Makalah 120. Mata ja'alaka sak mongso-mongso ndadekake sapa Allah ka ing sira fidzahiri ing dalem dhahir ira, ndadekake mumtathilan ing dhahir kang taat li amrihi, taat maring perintahe Allah. Suatu saat apabila dhahirmu dijatuhkan Allah di dalam taat hukum syariah, berarti pandangan menungso bagus lah, nggih, pandangan manusia jasmani. Lalu warazaqaka lan paring sapa Allah ka ing sira fil batini ing dalem batin ira. Batinmu lho. Waktu taat hukum syariat jasmani, terus Gusti Allah ya paring atimu iku juga taat. Al istidlama ing manut menyang apa likoh rika maring ketetapane Allah. Manut artine ngene Pak, contoh jasate iki taat, salat, zakat, poso, haji, awes sedekah, nawani kanca nggo rokokan, ini ya, iki bagus. Intine ibadah yang murni. Oke. Lah, ketika jasmani jenengan ditetapkan Allah berlaku seperti itu, warazokat, warozakoka, dan Allah paring hatimu iku makrifat, ketemu Allah di situ. Itulah anugerah yang paling besar. Fakot a'doma, jawabannya gini. Mongko temen-temen aweh keagungan sapa Allah al-minnata ing kanugrahan alaika ing atase sira. Itulah anugerah yang paling besar yang Allah berikan padamu. Saya ulang, dohirmu iku laku taat miturut hukum syariat. Entah sholat, entah zakat, entah poso, entah haji, entah baca Quran, entah zahriyah sodakoh dan lain sebagainya. Warozakoka, dan Allah itu paring ning batinmu iku ketemu Allah ning kunu di situ, maka itulah fakot a'doma. Mongko yepti temen-temen gawe keagungan sapa Allah al-minnata ing anugerah ya ilaika maring sira. Itulah anugerah yang paling besar. Wis, sekarang kita bicara di luar konteks dohir itu tadi taat di dalam hukum syariat ibadah murni. Sekarang kita taat mungguh hukum syariat jasmani ini, tetapi di dalam ibadah yang tidak murni. Contoh jenengan kerja, contoh jenengan rokokan, contoh jenengan minum, contoh jenengan bales-bales WA, apalagi ya wis aktivitas apapun. Tapi di situ Allah kok memberikan yang namanya kemakrifatan datang jenengan, maka disitulah letak anugerah yang paling besar juga. Intinya berarti nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Dohir laku bagus tadi
di mata manusia hukum syariat entah di dalam ibadah murni atau tidak murni, itu tergantung sumber yang ada di dalam hati. Keadaan lakune roh sampean iku bagaimana? Kalau ruhaniyah sampean iku ning ati iku mau donong sambung menyang urip kelawan rasa, maka mesti laku dohir iku bagus di mata Gusti Allah. Lebih-lebih kelihatannya dia tenguk-tenguk rokokan, kelihatannya. Apalagi sekarang kan ada kursi goyang niku nggih ning omah mentul. Kadang iso dikurepno, kadang iso dilumahno. Kursine niki lho. Kursi nggih ta. Jenengan donong nang Allah di situ, sambung ruhaniyah hati terhadap urip kelawan rasa iku, maka disitulah anugerah, Pak. Anugerah. Makanya nanti habis ngaji pulang, nya Bu, yang ayo golek anugerah termulia ya. Lho rapopo. Sah mawon nggih Bu nggih. Lho bawanter ini. Ngerti ya Pak nek bawanter iku bae iku asline menunggu respon jenengan. Ngoten lho. Pun sekarang kita ayo bahas yang tabrakan dengan makalah ini. Engkau pertanyaan di dalam hati gimana? Tadi taat, sekarang maksiat. Nah, tapi di makalah ini gak enak, nggak ada lo ya. Tak tabrak noning sampean. Sewaktu-waktu mata sak mongso-mongso Gusti Allah ngadepno maksiat. Contoh Yun sewu. Jangan enak-enak tenguk-tenguk ngene lah kok. Ono kadal liwat. Tahu kadal nggih? Ya. Kadal iku semampai. Tahu semampai? Ya. Terus ndelalah jenengan enak-enak rokokan. Lah, wong malamnya tadi itu saya melihat film India. Tahu film India ya? Lah kok paginya itu Gusti Allah kasih garapan. Tender. Yaiku ada kadal liwat. Bukan kadal Mesir loh Pak ya. Siapa yang tahu kadal Mesir? Sampai nang Mekah mesti tawani kadal Mesir Mas. Mana? Aslinya iku ditawarkan terhadap seorang laki-laki. Kadal Mesir sama cek. Yes, ngoten lho maksudnya. Terus hati sampean melihat terus ning ati mudun. Anake sapa ya? Wong dia. Lah ngoten nggih. Berbagai macam pertanyaan. Di sini ada keadaan dua hati, Pak. Satu keadaan hati mingkol bin zahidin, nomor dua mingkol bin rohibin. Satu keadaan hati jenengan iku menikmati anugerah Allah di dalamnya ya, dan hati mingkol bin rohibin menikmati anugerah di luarnya. Artinya apa? Mingkol bin zahidin, jenengan maktes melihat jamalnya Allah. Pertanyaan, apakah ini termasuk anugerah yang dimaksud yang paling mahal? Nah, empun dijawab. Engko takokno Gusti Allah dewi. Takokno dewi, cocok enggak
dengan apa yang kutatakokno selama ini. Ini satu. Nomor dua, keadaan hati kita itu ada keadaan mingkol bin rohibin, hati yang condong menyang semampai ini. Hati yang condong pas senenganku loh, bokong sing kau pedih. Lah kok gelinduk-gelinduk, wekku, wekmu, wekku. Sampai adekku ditingali. Terus ning ati iki, wah, wae sapa ya iku? Gemesno, ngono lho ya. Terus hatiku melihat jamalnya makhluk, tidak jamalnya Allah. Kalau ini sih niki dosa kuadrat iki. Cara ngomong dosa ya, cara maksiat kuadrat. Njaba maksiat, jero luwih-luwih ya maksiat. Kalau yang pertama tadi, apakah itu disebut maksiat? Jawaban dhewe ning atimu. Tapi tak dudono jawab aku, tapi sampean cocok nonggo ya. Sampean cocok, ngeten. Ketika Anda melihat jamalullah, sifat keagungane Allah, sehingga ruhaniyahmu ikut terpesona. Aku bukan terpesona karena okongnya Pak, mboten lho ya. Lewat sifat jamalnya Allah, akhirnya jenengan saged makrifat pada Allah diokong. Paham ya? Inilah maksiat menjadi taat. Cocok no di dalam kholwat jenengan. Gusti, terus itu yang gendeng nih kok ngomongin maksiat jadi taat itu bagaimana toh Gusti? Leres napa mboten? Nek leres kula tak derekane ngaji, nek gak leres tak pegatan. Gak ngaji. Loh, iku perlu ya Pak, penting. Namanya muqabbalah, namanya referensi, namanya taukid, itu penting pembuktian. Jangan sampai percaya katanya, sungguh katanya, jangan. Sampai jangan berdiam diri katanya. Jadi ketika saat mulai awal Ramadan sampai hari ini, jenengan ikut didoktrin, didogma dengan dinul haq untuk mendidik ruhaniyah, itu kan masih katanya. Lah ngoten nggih? Akhirnya di dalam hati sampean itu ada satu keimanan, percaya kalau al-haqqu minallahi ta'ala, kebenaran itu datangnya dari Allah. Praktekan, buktikan. Tako jeraganmu yaiku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus menjadi tugas sampean yang kami sebut sebagai kholwat. Sampai pernah saya itu taruhan terhadap jenengan semuanya yang selama ini eksis mendengarkan kajian-kajian tasawuf. Ini tahu saya. Tatkala Anda berlaku kholwat, baik umum lebih-lebih khusus, terus Gusti Allah memperjalankan Anda masuk di alam, di makom mukasyafah, di dalamnya itu jenengan dimasukkan Allah di alam lahud dan bertemu Rasulullah. Tanya, saya pernah bertaruh, tanya pada Rasul, apa yang kusampaikan ini apakah dulu juga disampaikan beliau? Apakah yang kusampaikan ini benar-benar beliau juga dulu menyampaikan atau enggak? Kalau jawabannya oh tidak, itu nafsune klason, kitab langsung tak tutup, aku moh gembul menungso.
Ya, lah ngono ta? Tak tinggal. Wis, lah gembul sapa? Gembul kadal. Hei, kadal nomor piro kadal iki kok butuh kadal leket. Wis, Pak Bu, nyuwun sewu. Itu taruhan saya. Estu. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ma arsalnaka illa mubasysyiron wa nadhiron. Muhammad dalam Gusti, aku tidak mengutus raimu. Raimu. Iki Allah sing ngomong lah saenake dhewe toh. Aku tidak akan mengutus dirimu illa mubasysyiron wa nadhiron, kecuali saya suruh untuk membawa kabar baik dan peringatan. Kabar baik ini untuk siapa? Untuk mereka umat yang percaya bahwasanya dzalika al-haq minallahi ta'ala, bahwasanya ini semuanya datangnya dari Allah. Akhirnya muncul dalam hati jenengan iman. Bon, satu, wa nadhiran, sebagai peringatan untuk siapa? Mereka yang menolak. Wa qala aidan illa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Obat yang kubawa ini Pak, bagi yang tidak berpenyakit, ning kulitnya itu enggak ada catu, namanya obat alkohol terasa dingin, itulah mubasyiron. Tapi jikalau ada catunya terasa perih, berarti ada apa? Luka atau infeksi atau bakteri, mesti terasa sampai iki terasa pedih, perih. Lah, mereka yang tidak mau dikarenakan perih, udah ditolaklah obat itu. Makanya mohon maaf, miturut Al-Qur'an sudah menjadi rumus ketika saat dinul haq disampaikan di tengah-tengah kita golongan syariat ningati troso loro. Luwih-luwih sing alim kalo. Ilmu kak dalan ngono. Kapan sih mondoke? Kapan sih ngajine? Lah kok dalil-dalil hakikat-hakikat. Wis tani nganti wis loro, Pak. Sumpah lho. Loro, menolak. Karena Anda terlalu alim, lebih-lebih alim ilmu dohiriyah. Udahlah, perih sakit, jangan kau tolak. Terus kasih terus kasih terus. Nanti lama-lama perihnya hilang. Nanti lama-lama kau akan sadar, akhirnya masuk di dalam golongan mubasyiron. Wa qala aidan, satu ayat lain, aku tidak mengutus dirimu Muhammad kecuali hanya untuk memberikan rahmat semua alam, berarti makhluk. Artinya ngaji yang kugagas ini Pak, gak untuk umat Islam aja, enggak. Selain umat Islam itu boleh, dan ini untuk semuanya. Karena apa? Endingnya adalah ilahun wahid, untuk menuju Tuhan yang esa. Percaya atau tidak percaya Pak, nyuwun sewu, kami diutus Allah tuh merukunkan umat. Itu kalau mau mesti rukun sampean. Walaupun beda agama, rukun. Kalau sama-sama sudah sampai ilahun wahid. Kalau masih di isim, di sifat, ya nyuwun sewu Pak, akhirnya kita akan fanatik dengan nama Tuhan kita sendiri Allah. Yang satunya kita fanatik dengan Tuhan kita Allah, Sang Yang Widi dan lain sebagainya. Akhirnya perpecahan. Estu. Adu-aduannya gampang iki disulut. Adu-aduannya itu apa bahasa Indonesia? Didui lho Pak. Diadu domba gampang Pak. Kok gampang.
Sekarang nggak jauh-jauh kita bicara agama Pak, kita bicara Islam aja. Di dalam Islam ada berapa mazhab? Di dalam Islam kita berapa golongan? Ada NU, ada Muhammadiyah, gara-gara kunut nih lo ya, tonggo si jam si jini, gak wawuh ada. Gara-gara tahlilan, waduh, yang satu haram karena hadza bid'atun, itu bid'ah. Dulu Rasulullah nggak pernah tahlilan, tak delok. Aku mertamu jenengan mangan, kok pakai sendok? Lo yuk gak bid'ah. Rasulullah dulu nggak pernah pakai sendok. Terus pakai sepeda motor. Dulu gak pernah Rasulullah sepedaan motor. Unto. Mesti ini jujur-jujuran kalau ngomong bid'ah. Yun jenengan yo mestinya gak bikin rumah gedong-gedong. Teko belarak. Alang-alang, ya wis gitu. Terus sampai nanti kemana-mana yus pakai unto. Setidaknya itu minimal ajaran, unto nggak ada. Budal sekolah nggawa jaran, kerja bawa jaran, nanti di gendaan yang nggawa jaran. Ya udah. Okay. Mangannya juga begitu, tangannya driji 3 Pak. Rasulullah kalau udah driji 3 ini sak piring sudah tadi sak jam. Ngecap ini 40 kecapan. Sama kita ngomong torikoh ya. Rasulullah pernahkah bertorikoh A sampai Z? Enggak pernah. Apa torikoh Rasulullah? Ibadatul mahduf wa ghairu mahduf, murni dan tidak murni itu beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Makanya Mbah Dim itu kalau tanya Mbah Banten jenengan tarik kaya apa? Ngaji, sholat, rokokan, ngawena, tak tiru saya gitu. Semua jadikan semua itu sebagai torikoh jalan. Jalanmu untuk bertemu Allah. Sebab di dalam sholat juga ada Allah, di dalam jenengan aktivitas apapun ada Allah. Temui. Itulah Rasulullah waktu itu. Pun kesimpulan, ibu bapak, anugerah sekali lagi yang termulia gecoi sing kuat mek situ ati itu dunung menyang Gusti Allah. Hudure ati, hudure roh menyang urip di dalam dan di luar dirimu, itulah yang disebut anugerah yang termulia, yang paling mahal. Walaupun dunia seisinya jadi intan masih mahal ini. Urusan secara dohir diletakkan Allah dimanapun, monggo. Kalau miturut makalah ini njaba njero api, mungguh menungso api, luwih-luwih mungguh Gusti